kabarnya hari ini? Pasti luar biasa sehat semua. Masih bersuka cita kan adik-adik? Kita hari ini kembali bertemu. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama walaupun masih dalam ibadah di YouTube. Oke adik-adik yang di rumah, kakak harap semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita masih berdiri, kita mau terus memuji Tuhan. Kita katakan, KASIH, 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 kasih. Semua adik-adik di rumah buat gerakannya ya. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Semua adik-adik di rumah duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih tetap menolong kami dan memberikan kami kesehatan. Sehingga pada hari ini kami masih lagi boleh beribadah untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kami bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami lewat firman Tuhan yang akan kami pelajari. Engkau menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Tante harap semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita, tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita tadi sudah bersama-sama ya bernyanyi memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Dan pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya, mari kita saksikan video firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan mendengar setelah firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Pada suatu hari Tuhan Allah mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang kedua, karena Tuhan Allah tidak lagi berkenan kepada Raja Saul. Kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Betlehem. Lalu Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Lalu Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan tersebut. Bapak Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Mereka semua berbadan tinggi dan wajah mereka semua tampan. Nabi Samuel melihat anak-anak Nabi Isai yang tinggi dan gagah, dan dia berpikir bahwa Tuhan Allah memilih mereka. Mereka semua tidak dipilih Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, "Janganlah kamu melihat rupa, karena Allah melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah kamu mempunyai anak laki-laki yang lain?" Lalu Bapak Isai menjawab, "Ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki yang paling bungsu, dan sekarang dia sedang menggembalakan kambing domba." Lalu Bapak Isai menyuruh orang untuk memanggil Daud, dan Daud datang menghadap kepada Nabi Samuel. Dia mempunyai mata yang sangat indah. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia yang aku pilih, dan kepadanya lah aku berkenan." Lalu Nabi Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak, lalu dia mengurapi Daud. Dan sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan setelah selesai upacara pengorbanan dan Nabi Samuel selesai mengurapi Daud, dia pun kembali pulang ke Rama. Nah, tadi kita sudah selesai, sudah menyaksikan video dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Daud itu adalah seorang gembala dan dia masih kecil, tetapi Tuhan memilih dia. Padahal Daud mempunyai 7 orang abang-abang yang badannya besar, yang badannya perkasa, tapi Tuhan tidak memilih mereka. Kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Daud itu adalah anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan. Dia selalu, sekalipun yang mengembalakan kambing domba, dia terus bernyanyi memuji Tuhan. Dia memainkan kecapinya, dia memuji Tuhan. Dan dia juga sangat suka belajar firman Tuhan. Karena itulah Tuhan berkenan dan dia memilih Daud dibandingkan dengan
ketujuh abangnya. Sekalipun badan mereka besar, tetapi Tuhan tidak memilih mereka, karena seperti firman Tuhan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan Yesus melihat hati Daud, hatinya yang mau untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga bisa memakai kita seperti Daud ya. Sekalipun kita masih kecil, tetapi Tuhan bisa memakai kita untuk melayani Dia, jikalau kita setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita setia kepada Tuhan? Yaitu dengan belajar firman Tuhan, dengan membaca Alkitab setiap hari, dengan berdoa, dengan bernyanyi memuji Tuhan. Nah, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya yang ada di rumah, Tante harap semuanya tetap setia, tetap semangat untuk terus belajar firman Tuhan, untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu GMI Shalom yang ada di YouTube GMI Shalom. Oke, anak-anak sekolah minggu semuanya, demikian firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini, di mana kami boleh belajar dari Daud. Sekalipun dia masih kecil, tetapi Tuhan memilih dia, karena dia seorang yang taat, seorang yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga semua anak-anak sekolah minggu mau untuk belajar taat, mau untuk belajar setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus terus menolong kami, memberikan kami kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu kami, supaya Tuhan Yesus yang menolong mereka. Mereka yang masih kecil Tuhan, yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan Yesus Engkau menolong mereka dalam setiap pertumbuhan mereka. Berikanlah mereka kesehatannya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah sekolah. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri mereka kepintaran. Sekalipun mereka harus belajar dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan menolong mereka, sehingga kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang tua kami. Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Engkau Allah yang terus memelihara dan mencukupkan untuk setiap kebutuhan kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, demikian ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.